Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Bahwa pembelahan sel di sini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase mitosis dan fase meiosis. Sel merupakan unit dasar dari kehidupan. Kita telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel, yang dimana sel tersebut kemudian mengalami pembelahan sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kalian menyebutkan mengapa sel membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan reproduksi. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Alasan yang kedua yaitu untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuh yang mengalami luka, terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan ialah untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855 yang menyatakan bahwa omnis cellula e cellula, pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Itu terjadi melalui proses pembelahan sel. Pada pembelahan sel secara mitosis di sini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Pada tahapan profase, di sini kromosom sudah mengganda, kemudian memadat, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Tahap yang kedua yaitu metafase. Di sini kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian tahap yang ketiga anafase, yaitu kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian telofase. Pada tahap ini, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Pada pembelahan sel yang kedua yaitu pembelahan meiosis, di mana bahwa pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan
4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pada pembelahan meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap meiosis 1, ini merupakan proses pembelahan pertama yang menghasilkan sel-sel dengan jumlah perangkat kromosom separuh dari sel induknya. Tujuan dari pembelahan meiosis 1 adalah untuk memisahkan kromosom homolog, di mana bahwa prosesnya sama dengan pembelahan pada mitosis, hanya yang dihasilkan itu ialah dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian untuk meiosis 2 merupakan proses pembelahan sel lanjutan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing memiliki separuh dari kromosom induk. Tujuan dari meiosis 1 adalah untuk memisahkan kromatid saudara. Prosesnya sama dengan mitosis, yaitu sama-sama melalui tahap profase, metafase, anafase, telofase, yaitu sama-sama meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya pada meiosis kedua ini menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan dari pembelahan sel secara mitosis maupun secara meiosis. Bahwa kalau pada mitosis di sini jelas sel anakan yang dihasilkan ialah 2 sel anakan yang sifatnya diploid atau 2N. Sedangkan pada meiosis di sini untuk meiosis pertama menghasilkan sel anakan yang sifatnya menghasilkan 2 sel anakan yang sifatnya haploid atau N. Kemudian pada meiosis kedua menghasilkan 4 sel anakan yang dimana dari 4 sel anakan di sini diperoleh dari sel anakan pada meiosis pertama yang kemudian membelah kembali dan menjadilah 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Adapun perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis bisa kita lihat dari kejadian, misalnya replikasi DNA pada pembelahan mitosis terjadi selama interfase sebelum pembelahan nukleus dimulai. Kemudian pada meiosis terjadi sekali selama interfase sebelum meiosis 1 dimulai. Kemudian jumlah pembelahan secara mitosis yaitu 1 meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan meiosis jumlah pembelahannya yaitu 2, masing-masing termasuk profase, metafase, anafase, dan telofase. Sinapsis kromosom homolog pada pembelahan mitosis tidak terjadi, sedangkan pada pembelahan meiosis, sinapsis adalah keunikan meiosis. Selama profase 1, kromosom homolog bergabung sepanjang tubuhnya, membentuk tetrad atau kelompok 4 kromatid. Sinapsis dihubungkan dengan pindah silang antara kromatid bukan saudara. Jumlah sel anak dan komposisi genetik pada pembelahan pada pembelahan mitosis di sini yang dihasilkan yaitu 2 sel anakan yang sifatnya
diploid atau 2N. Dan secara genetik identik dengan sel induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis, di sini dihasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid atau N dan mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induk. Secara genetik tidak identik dengan sel induk dan dengan satu sama lainnya. Peran dalam tubuh hewan. Pembelahan mitosis menjadikan organisme dewasa multiseluler berkembang dari zigot dan menghasilkan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Pada pembelahan meiosis, menghasilkan gamet mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuhnya dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet. Oke, cukup sekian untuk penjelasan materi pembelahan sel baik secara mitosis maupun secara meiosis pada kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.